Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Mas Balani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, syukur alhamdulillah atas kehendak Allah, atas karunia rahmat dan taufik-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim yang insya Allah berkah ini. Adik-adik semuanya, setelah ini kita akan belajar bersama mengenai ilmu tajwid dan juga manfaatnya. Sebelumnya mau tanya, di sini ada yang tahu nggak ilmu tajwid itu apa? Tajwid? Sebelumnya nggak ada yang belum pernah belajar ilmu tajwid? Tajwid? Belum? Tajwid? Belum? Mbak Ina belum? Udah. Apa tajwid? Tahu. Gunanya tajwid apa? Tahu. Loh, sampean belajar tajwid gaya apa? Loh, belajar tajwid itu gaya apa Mbak Ina? Kayak mojo Al-Quran. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu ilmu tajwid. Nah, jadi tajwid itu secara pengertian adalah ilmu tentang cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sedangkan secara istilahnya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf dengan benar berkaitan dengan sifat mat, ada tafkhim dan tarqiq, hukum ro' dan lain sebagainya. Pada intinya tajwid itu adalah ilmu bagaimana adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar Al-Quran, kita bisa menggunakan ilmu tajwid ini untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi ilmu tajwid itu adalah kumpulan dari hukum-hukum bacaan Al-Quran. Ya, nanti di situ kita belajar berbagai hukum Al-Quran yang mana nanti kita bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, apa sih manfaat dari ilmu tajwid? Yang pertama itu adalah mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik. Sebelumnya saya tanya, emang boleh nggak baca Al-Quran itu dengan asal-asalan? Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak boleh? Kenapa Mbak Ina nggak boleh? Nggak tahu? Nggak tahu? Tahu. Kenapa nggak boleh? Tahu nggak di Al-Quran itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Satu ayat per ayatnya Al-Quran itu ada artinya nggak? Ada. Nah, kalau semisal kita tidak menggunakan bacaan baik dan benar, maka itu akan mengubah arti nggak? Hah? Enggak. Kalau semisal kita membaca Al-Quran dengan baik, maka itu akan mengubah arti. Iya. Kalau kita membaca dengan baik, enggak ya? Enggak. Kalau semisal kita asal-asalan, baru itu merubah makna. Yang kedua adalah menghindari kesalahan membaca Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari ilmu tajwid. Karena itu tadi, kita kan tahu bahwa di Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab, ya kan? Yang mana di per ayatnya itu kan ada maknanya yang harus kita sampaikan dengan baik dan benar. Nah, makanya itu kalau misal kita belajar ilmu tajwid, kita bisa menghindari kesalahan dalam baca Al-Quran itu tadi, supaya nggak merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Semuanya kan udah tahu ya kalau Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, nggak sembrono kan. Mesti kita nggak bisa asal-asalan dalam membaca Al-Quran, gitu kan ya. Ada adabnya, ada tata kramanya dalam membaca Al-Quran. Nah, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, nantinya kita bisa mengamalkan itu dalam kita baca Al-Quran, sehingga kita bacaannya itu bisa baik dan benar. Maka ini adalah
salah satu bentuk adab atau etika kita dalam membaca Al-Quran, dalam memuliakan Al-Quran, gitu kan. Yang keempat, sebagai bentuk ibadah. Nah, adik-adik kan tahu kalau misal kita baca Al-Quran, ini kan sudah dinilai ibadah. Per hurufnya kan kita nanti bisa di apa? Ganjaran membaca Al-Quran satu hurufnya dibalas dengan, nggak tahu, dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, kalau misal kita belajar ilmu tajwid, tujuannya untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, nah ini bisa dinilai ibadah dan nantinya bisa mendatangkan pahala. Yang kelima adalah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Tanpa pengetahuan akan ilmu tajwid yang benar, maka saat ini umat Islam pastinya akan membaca Al-Quran dengan sembarangan. Akibatnya bacaan Al-Quran ini bisa berubah bentuk dan artinya, sehingga maknanya pun akan menjadi salah. Makanya itu manfaat ilmu tajwid dan manfaat mempelajari ilmu Quran yang dipelajari dengan baik bisa menjaga kemurnian Al-Quran. Pokoknya intinya agar apa ya, agak merubah makna, gitu kan ya. Yang keenam, melatih pengucapan bahasa Arab. Ya, melatih karena di Al-Quran itu kan pakai bahasa Arab dan dikatakan bahasa Arab ini kan bahasa ahli surga. Jadi sedikit demi sedikit kita juga harus belajar bagaimana mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Yang ketujuh, menjaga makna Al-Quran. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau misal kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar, maka itu kita akan menjaga makna arti dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari kita mempelajari ilmu tajwid agar bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ya, semoga adik-adik di sini sudah ada yang sampai baca Al-Quran. Ngajinya? Ngajinya itu tuh di Al-Quran yang langsung Al-Quran. Langsung Al-Quran. Babela Al-Quran. Langsung. Ina. Iya. Iya kok biasa. Iya kok. Ya nggak apa-apa, nanti baca apa? Sekarang kan sudah di Al-Quran. Nah itu nanti diselingi dengan belajar tajwid supaya nanti bisa tahu hukum-hukum bacaan yang ada di Al-Quran, gitu ya, biar tahu nanti pas bunyinya mana, pas berhentinya mana, pas dibaca jelasnya gimana, pas pendeknya gimana, gitu ya. Ya intinya seperti itu ya. Semoga dari 7 manfaat yang saya jelaskan tadi ini bisa memberikan manfaat buat adik semuanya ya, agar nantinya bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Qurannya masing-masing ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.